Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak menyempatkan waktu untuk berdiskusi terkait dengan dilema moral, yaitu tugas dari calon guru penggerak untuk melakukan tanya jawab dengan kepala sekolah. Ya. Jadi di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait dengan adanya dilema-dilema moral atau bujukan-bujukan moral atau etika di sekolah ini Pak. Yang pertama Pak, tentunya selama ini sebagai kepala sekolah pasti ada lah kasus-kasus terkait dengan dilema moral sama bujukan dilema etika dengan bujukan moral. Di sini pertanyaannya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Farid. Tentunya dalam dunia pendidikan ini, dunia sekolah ini, setiap permasalahan itu pasti terjadi, atau keinginan salah satu orang tua yang menginginkan sesuatu kepada sekolah itu biasanya selalu ditemui. Nah, saya selaku kepala sekolah harus bisa pandai-pandai menyeleksi, mengidentifikasi setiap permasalahan itu. Pertama, apakah permasalahan itu nantinya berdampak positif kepada sekolah dan kepada anak, atau cuman berdampak positif kepada anak saja. Yang kedua, pihak sekolah, saya selaku kepala sekolah di awal tahun sudah selalu membuat program, yaitu mensosialisasikan kepada orang tua bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sekolah, termasuk tata tertib yang harus diikuti bagi setiap anak dalam kehadiran ke sekolah, termasuk dalam hal menyangkut penilaian-penilaian yang akan dilakukan oleh sekolah, sehingga orang tua bisa tahu dan anak juga tahu. Namun apabila ditemui ada orang tua menginginkan, katakanlah membujuk kepada kepala sekolah untuk membantu anaknya dalam hal yang menurut hemat kami kurang baik, tentunya kepala sekolah harus punya prinsip bahwa yang dinomor-satukan adalah kepentingan sekolah atau kemajuan sekolah, termasuk menjaga mutu daripada sekolah dan kualitas seorang guru yang setiap hari berhadapan dengan anak-anaknya. Saya kira itu Pak. Jadi kalau saya ambil ringkasan tadi Pak, pengambilan keputusan ini berdasarkan dampaknya positif atau negatif Pak. Iya. Kemudian yang paling penting adalah memiliki prinsip di mana untuk kepentingan sekolah Pak. Iya. Terima kasih Pak untuk jawaban yang pertama Pak, yaitu terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus, karena memang kasus ini kadang-kadang memang menjadi dilema Pak. Ya. Kadang-kadang ketika sudah mengambil keputusan ternyata masih ragu-ragu Pak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Jadi di sini dibenturkan antara dua kebenaran Pak, satunya benar, tapi Bapak di sini bagaimana mengambil keputusan untuk memilih salah satu di sekolah? Oh, ini biasanya yang terima kasih Pak Farid. Biasanya selaku kepala sekolah itu memang akan menemui dilema-dilema yang sifatnya sulit seperti kasus tadi. Namun yang pernah kami lakukan itu, pertama, kepala sekolah harus benar-benar mendapatkan informasi yang jelas apabila ada permasalahan itu. Yang satu minta dibenarkan, yang satu tidak dibenarkan. Setelah kepala sekolah mendapatkan informasi dan data yang jelas, nantinya kepala sekolah langkah yang kedua yaitu mengambil jalan tengah, tidak menyalahkan pihak pertama atau kelompok yang pertama dan tidak menyalahkan yang kedua. Jadi semuanya dianggap benar
sehingga orang tua tidak merasa ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Pihak ketiga, selanjutnya yang ketiga yaitu bagi kepala sekolah juga akan selalu mengadakan pembenahan diri, perbaikan diri, dan kepada orang tua juga istilahnya mau mengadakan perbaikan diri. Jangan setiap permasalahan itu pasti benar, karena orang tua juga baru mendapatkan informasi sepihak dari anaknya saja. Biasanya seperti itu, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Jadi ada 3 poin, Pak. Iya. Jadi yang pertama tadi itu harus memastikan kebenaran terkait dengan informasi, Pak. Iya. Yang kedua tidak langsung menyalahkan. Iya. Jadi intinya kalau memang benar ya dibenarkan, kalau salah ya disalahkan, Pak. Kemudian di sini ada terkait dengan keputusannya, maka harus sesuai dengan ini. Jadi orang tua harus benar-benar paham bahwasannya apa yang disampaikan oleh anak ini harus diklarifikasi terlebih dahulu. Kemudian Pak, tadi sudah ada 2 pertanyaan terkait dengan bagaimana mengidentifikasi, kemudian bagaimana menjalankan keputusan. Kemudian selanjutnya bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ketika mau menyelesaikan ada permasalahan, contohnya dilema etika. Menyangkut tentang masalah itu. Jadi prosedurnya apa yang dilakukan? Contohnya dilema etika ini, contohnya saya ambil contoh ada orang tua yang dia protes karena anaknya peduli, contohnya, kemudian disampaikan oleh wali kelas. Jadi prosedur awal yang Bapak lakukan apa? Terima kasih, Pak Farid. Prosedur yang kami lakukan di sekolah ini biasanya sekolah membuat peraturan tata tertib yang dibuat oleh seluruh warga sekolah yang akan diberlakukan untuk selama 1 tahun pelajaran. Yang kedua, kepala sekolah menugaskan wakil kepala sekolah, wali kelas, minta agar selalu mensosialisasikan tentang tata tertib sekolah, termasuk di dalamnya adalah larangan-larangan anak-anak melakukan bully, termasuk di dalamnya adalah UBK. Yang ketiga, apabila permasalahan-permasalahan itu sudah diatasi oleh guru namun masih katakanlah belum diselesaikan, lalu memang perlu dipanggil orang tuanya untuk hadir ke sekolah untuk mengetahui bahwa anaknya ada permasalahan di sekolah. Dan dengan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua itulah yang selama ini bisa terjalin dengan baik, dan harapannya adalah anaknya bisa berubah karena mendapat perhatian, penilaian baik dari pihak sekolah maupun orang tua. Terima kasih Pak. Jadi luar biasa Pak. Ada 3 langkah tadi yang di sini. Yang pertama membuat tata tertib yang memang diketahui oleh seluruh warga sekolah Pak. Ya. Yang nanti berlaku untuk 1 tahun pelajaran. Kemudian yang kedua menugaskan wakil, kemudian imtah, wali kelas dan guru BK Pak ya, untuk intinya melaksanakan tata tertib itu Pak. Kemudian yang terakhir, apabila permasalahan sudah diatasi oleh wakil sampai ke guru tadi, ternyata masih ada permasalahan, maka jalan utamanya adalah pemanggilan orang tua. Ya. Jadi intinya kerjasama. Ya, dikomunikasikan. Ya. Ada keterbukaan antara pihak sekolah dengan orang tua. Ya. Baik Pak. Kemudian apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif. Apakah langkah-langkah ini sudah efektif diterapkan? Kalau menurut Bapak, apakah sudah efektif atau masih perlu ada penambahan-penambahan yang lain? Kalau yang ini memang katakanlah kalau penilaian saya selaku kepala sekolah sudah 80% efektif, Pak Farid. Namun itu perlu ada penambahan, anak-anak itu perlu ditambahkan pengetahuan informasi dari pihak luar, yaitu ini yang belum
terwujud menjadi angan-angan saya menjadi kepala sekolah, itu memanggil narasumber yang berkaitan dengan masalah katakanlah menyangkut kenakalan remaja Pak Farid. Nah, di dalamnya bully, termasuk akhlak, termasuk penggunaan narkoba dan yang sedang maraknya di Kota Palu Pak Farid sama-sama kita ketahui adalah tawuran antar pelajar, itu yang sudah menurut iman saya selaku kepala sekolah sudah sangat memprihatinkan. Dengan cara itu mudah-mudahan anak-anak mereka semakin memahami siapa dirinya dan bisa menjaga keselamatan diri. Itu Pak. Jadi intinya mau mencari narasumber yang dia kompeten Pak ya, di bidang ya, kenakalan remaja. Ya. Kemudian tantangannya Pak, tantangan yang dihadapi Bapak selaku kepala sekolah terkait dengan hal-hal ini. Penerapannya maksudnya. Ketika penerapan ada tantangan apa Pak? Oh ya, itu bagus sekali Pak Farid pertanyaannya. Perlu kita ketahui sama-sama Pak Farid, setiap peraturan atau tata tertib yang akan diberlakukan itu pasti ada tantangannya. Tantangan itu bisa berasal dari dalam sendiri, yaitu mungkin berasal dari guru yang belum siap untuk mendukung itu, karena itu akan menjadi beban bagi mereka barangkali kan. Nah, cuman kepala sekolah selalu tidak bosan-bosannya bekerja sama dengan wakil paksa memberikan pemahaman dan pengertian bahwa kita ini sebagai seorang pendidik harus mau dan mampu merubah perilaku anak-anak dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Itulah kami memberikan slogan di sekolah kita kan, Bapak, kerjaan itu harus dipaksa supaya terpaksa nanti terbiasa dan terakhir tidak terpaksa. Kalau semuanya sudah terbiasa, akhirnya muncullah dalam pribadi warga sekolah itu, baik guru maupun siswa, ini sekolah saya. Kalau dalam perasaan ini sekolah saya, insya Allah semuanya akan bisa berjalan tertib. Tapi intinya setiap tantangan hambatan pasti ada di bawah mereka. Berarti ini Pak, jadi terkait dengan tantangannya ini memang ada dari internal sampai eksternal Pak. Iya. Kalau yang paling dekat itu berarti dengan internal Pak. Iya. Dengan guru sendiri, tapi luar biasa sudah diberikan motivasi tadi Pak. Iya. Guru-guru selalu diberikan informasi, pengetahuan, informasi terkait dengan bagaimana cara supaya pengembangan murid nantinya. Iya. Baik. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini Pak, apakah terjadwal atau ketika ada masalah langsung diselesaikan? Oh, oke, terima kasih Pak Farid. Permasalahan di sekolah yang Bapak pimpin selama ini, yang Bapak lakukan dan Bapak alami, setiap permasalahan apalagi menyangkut anak dan nanti ada hubungan orang tua, biasanya saya laku kepala sekolah saya akan selalu bertindak cepat tanpa menunda-nunda. Karena pekerjaan kalau sifatnya dengan anak dan orang tua ditunda-tunda, nanti data dan informasi yang kita lakukan tidak akurat dan bisa menimbulkan makna-makna atau tafsiran yang negatif oleh orang tua. Biasanya langsung kami tidak lanjuti. Berarti ini Pak ya, prosedur di tata tertib tadi itu langsung Pak ya, langsung diterapkan ketika ada permasalahan itu langsung diselesaikan Pak ya. Jadi tanpa menunda, dan intinya agar supaya tidak ada penafsiran ngarah ke yang negatif Pak ya. Intinya setiap anak itu mendapat pelayanan, pendidikan, dan sampai tingkat sanksi yang sama apabila ada anak yang melakukan sanksi, dan anak juga punya hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan dengan prestasi yang sama. Baik, jadi sigap Pak ya, langsung diselesaikan. Nah ini Pak, tentunya sebagai kepala sekolah Bapak tentunya punya relasi Pak, bukan hanya di sekolah, mungkin
di luar sekolah, atau kita kan yayasan Pak, jadi ada yayasan di sini. Jadi atau mungkin rekan sesama kepala sekolah di yayasan. Di sini pertanyaannya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema? Dari yayasan maksudnya? Bisa dari luar, bisa dari ini. Contohnya saya pernah mendengar Bapak itu sering berkomunikasi dengan pihak yang polisi atau dengan psikolog dan sebagainya. Oh ya, yang terima kasih. Ya. Mempermudah itu pertama Pak Farid, saya selaku kepala sekolah itu pertama harus selalu merasa pemahaman kita ini kurang, pengetahuan kita masih kurang. Dengan rasa seperti itulah, maka saya selaku kepala sekolah Pak Farid selalu katakanlah ingin menambah pengetahuan, salah satunya untuk menunjang, mempermudah dalam kaitannya profesi saya sebagai seorang kepala sekolah. Pertama, saya selalu menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian, tukar pikiran, kan? Termasuk yang kedua juga bertanya sama kepala sekolah yang saya anggap lebih paham. Yang ketiga, saya juga komunikasi dengan pengawas sekolah maupun korwas, tukar pikiran tentang kemajuan sekolah dan apabila terjadi permasalahan sekolah. Dan saya juga selaku kepala sekolah memang tidak jarang saya juga belajar dengan katakanlah pengacara untuk tujuan saya belajar dengan pengacara itu untuk melindungi apabila terjadi setelah menyangkut guru saya melakukan seperti ini, apakah bisa disebut seperti ini, kalau siswa seperti ini apakah bisa seperti ini. Nah, berarti banyak pihak Pak ya. Jadi kalau dikatakan seseorang bukan hanya seseorang Pak ya, tapi rekan sejawat, sesama kepala sekolah, kemudian pihak yang terkait. Karena memang kadang-kadang ada beberapa kasus yang dia sebenarnya kasus ini hanya di dalam sekolah, tapi ternyata sampai ke hukum Pak ya. Iya. Mengantisipasi. Nah, kalau istilah saya pribadi bahas pencegahan preventif, supaya semua warga sekolah selama saya menjadi kepala sekolah merasa nyaman, aman, sejuk menjalankan tugasnya. Bukan hanya siswa tapi juga seorang guru dan pegawai. Mungkin sudah pernah dengar kemarin Pak di salah satu SD itu ada yang dia orang tuanya melaporkan ke polisi Pak. Jadi itu juga kami juga mempelajari kasus tersebut. Nah, akhirnya kami menemukan ada beberapa keputusan yang kadang-kadang disitulah jadi dilemanya Pak. Makanya di sini kalau yang saya lihat Bapak ini sudah melakukan pencegahan yang luar biasa, yaitu dengan mengajak stakeholder di dunia pendidikan, bahkan sampai di luar dunia pendidikan untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya ambil pertama positifnya, saya niatkan itu Pak Farid, apa keputusan yang saya ambil itu tidak pokoknya untuk kepentingan sekolah dan kemajuan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi saya, gitu kan. Itu dari segi positifnya. Yang kedua, untuk memberikan rasa keadilan kepada warga sekolah, terutama yang melanggar tata tertib sekolah. Yang ketiga juga dengan harapan agar bisa menjadi pembelajaran kepada warga sekolah, sekaligus yang keempat juga bisa menjadi evaluasi saya selaku kepala sekolah secara pribadi untuk selalu melakukan pembenahan apabila di masa-masa sebenarnya menemui permasalahan yang kira-kira sebenarnya itu. Oke, ada 4 langkah Pak. Iya. Yang terakhir tadi menarik Pak, yaitu evaluasi diri Pak. Iya. Berarti Bapak sudah melakukan refleksi diri Pak, iya, terkait dengan keputusan yang sudah Bapak ambil Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan.
Alhamdulillah saya sudah dapat banyak pengetahuan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, bagaimana cara pemecahan yang sudah Bapak lakukan. Ini menjadi pembelajaran buat saya ke depannya untuk bisa menjadi tambahan wawasan bagi saya untuk menjadi seorang guru ke depannya. Oke, terima kasih Pak Farid. Mudah-mudahan apa yang Bapak sumbangkan tadi bisa menjadi tambahan ilmu Bapak sedikit. Bangga ada pesan Bapak kepada Pak Farid setiap mengalami permasalahan itu, kalau Pak Farid pertama hadapi dengan tenang. Yang kedua, sebelum mengambil keputusan, Bapak usahakan sudah data itu atau informasi yang Bapak perlu sudah lengkap atau valid. Kalau masih sepihak, jangan berusaha memberikan kesimpulan atau keputusan. Yang ketiga, Bapak doakan Bapak selalu sehat dan menjadi guru yang lebih baik, karena prinsipnya setiap manusia itu bisa mengadakan perubahan dan harapnya bisa lebih baik, dan pada saatnya itu juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang kategori baik. Barangkali itu Pak Farid, kalau ada yang kurang berkenan ya minta maaf. Mudah-mudahan bisa sekali lagi bisa menjadi tambahan pengetahuan walaupun sedikit. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah mengamati ataupun melihat wawancara antara saya dengan kepala sekolah, yang pertama yaitu kepala sekolah di sekolah saya sendiri, yaitu SMA Islam Azhar Palembang. Adapun nama kepala sekolah yaitu Bapak Suripto. Di sini saya akan melakukan analisis dan refleksi terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Dari wawancara yang saya lakukan dengan menanyakan terkait pertanyaan panduan pengambilan keputusan tentang dilema etika dan bujukan moral, dapat saya simpulkan bahwa kepala sekolah kami, kepala SMA Islam Azhar Palembang, sudah menerapkan baik itu paradigma, prinsip, ataupun langkah pengambilan keputusan dengan sangat baik sesuai dengan pembelajaran pada guru penggerak, yaitu modul 3.1. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam modul, yang pertama adalah dalam mengidentifikasi kasus, kepala sekolah sudah sangat baik, sudah melakukan identifikasi kebenaran dan berprinsip pada peraturan di sekolah, serta berprinsip pada kepentingan sekolah atau berbasis hasil akhir, di mana di sini kepentingan sekolah menjadi kunci utama untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi di sini kalau sesuai dengan modul yaitu berbasis dengan hasil akhir, di mana kepentingannya itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Jadi selain kepentingan sekolah, juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan itu juga diperhatikan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dalam mengidentifikasi sudah cukup baik, yaitu dengan mengecek atau cross-check kebenaran yang terjadi di masalah tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan dalam menjalankan pengambilan keputusan saat terdapat dua kepentingan yang berlawanan, kepala sekolah melakukan cek informasi. Jadi di sini ketika ada permasalahan, kepala sekolah langsung mengecek informasi tentang kebenaran informasi tersebut, apakah ini benar atau hanya disampaikan oleh satu pihak saja. Jadi di sini kepala sekolah mengecek dari kedua belah pihak mana yang sebenarnya bagaimana yang terjadi, sehingga nanti kepala sekolah mampu menemukan permasalahan yang sesungguhnya. Jadi tidak langsung menyalahkan salah satu pihak untuk mendapatkan solusi. Jadi setelah mendapatkan informasi yang tepat,
baru nantinya kepala sekolah di sini akan mencarikan solusi yang terbaik. Ini jawaban yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian adapun prosedur yang dilakukan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, yaitu di sini ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah membuat tata tertib. Jadi sesuai dengan tata tertib yang ada, di mana tata tertib ini sudah dibuat itu tiap 1 tahun. Jadi setiap tahun tata tertib ini dievaluasi dan disahkan bersama dengan saat rapat awal tahun atau akhir tahun. Ya, jadi di sini menjadi acuan utama untuk prosedurnya. Kemudian yang kedua, penugasan terhadap rekan. Artinya di sini rekan di sini adalah kepala sekolah tidak bergerak sendiri, tetapi di sini ada rekan-rekan yang membantu, yaitu para wakil, kemudian wali kelas, kemudian guru, dan yang paling erat adalah dengan guru BK, di mana permasalahan ini disesuai dengan nomor 3, permasalahan yang tidak dapat terselesaikan hanya dengan pihak sekolah. Jadi di sini sudah wali kelas sudah mengupayakan, kemudian ada BK, ada wakil, masih tetap belum ditemukan solusinya, maka diselesaikan dengan pemanggilan orang tua jika kasus dilema etika atau bujukan ini terjadi antara pihak sekolah dengan orang tua atau guru dengan murid, yang nantinya akan berimbas pada orang tua. Jadi di sini untuk menemukan solusinya dipanggillah orang tuanya. Kemudian terkait dengan hal apa yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, tentunya dengan prosedur dan langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan tentunya terus berusaha untuk menambah pengetahuan tentang pengambilan keputusan. Jadi di sini sesuai dengan langkah-langkah tadi yang efektif, kemudian dengan cara menambah pengetahuan. Jadi kepala sekolah di sini merasa harus terus mengupdate terkait dengan pengetahuan tentang pengambilan keputusan yang dia terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ini. Karena jika salah langkah maka akan terjadi dilema yang lebih besar lagi. Kemudian terkait dengan tantangan dalam pengambilan keputusan, di sini kepala sekolah menyatakan ada beberapa, yaitu tantangan dari dalam. Jadi di sini tantangannya adalah guru yang belum siap jika terdapat perselisihan ataupun permasalahan terkait dengan dilema moral ini di sini ataupun dilema etika tadi. Jadi berusaha memberikan pengertian kepada guru untuk kemajuan murid atau siswa dan sekolah dengan slogan, ini slogan kepala sekolah kami, yaitu dipaksa awalnya, kemudian terpaksa, kemudian terbiasa, dan diakhiri dengan tidak terasa. Jadi memang peraturan itu terkadang berat dilakukan di awal, namun jika posisinya sudah dipaksa, nanti lama-lama akan menjadi terpaksa. Karena terpaksa inilah yang jadi terbiasa dan akhirnya tidak terasa. Ini prinsip kepala sekolah. Kemudian terkait dengan tata kelola dan penyelesaian masalah langsung, di mana kepala sekolah ini mengambil tindakan tepat dengan langsung melakukan penyelesaian secepatnya agar masalah tidak terlarut. Jadi tidak ada jadwal khusus yang disampaikan oleh kepala sekolah karena permasalahan ini terkadang muncul secara mendadak atau tiba-tiba. Nah, disinilah kepala sekolah menyampaikan akan menyelesaikan permasalahan tersebut di waktu yang dia secara langsung. Jadi diselesaikan tanpa berlarut-larut. Terkait orang yang membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan, di sini kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak yang relevan dengan permasalahan, mulai dari kepala sekolah lain, pengawas sekolah, bahkan pengacara untuk pencegahan preventif terhadap permasalahan dilema etika ini. Jadi di sini ada beberapa pihak yang dikaitkan ataupun dimintai solusi oleh kepala sekolah untuk menemukan ataupun untuk belajar terkait dengan penyelesaian permasalahan dilema etika ini. Kemudian adapun pembelajaran yang didapat dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan diambil untuk kemajuan sekolah, bukan untuk pribadi. Ini prinsip kepala sekolah, yaitu untuk kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi, agar menjadi di sini memberikan keadilan pada warga sekolah agar menjadi pembelajaran bagi warga sekolah dan evaluasi diri untuk keputusan-keputusan berikutnya. Ini luar biasa. Dan dapat diambil kesimpulan di sini
Dari hasil analisis wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Bapak Suripto, yaitu Bapak Kepala SMA Islam Az-Zahra ini sebagai kepala sekolah sudah menerapkan dilema dilema etika ini dalam pengambilan keputusan, prinsip dan langkah dalam pengambilan keputusan ini. Jadi pengalaman yang dimiliki kepala sekolah itu sangat berdampak baik bagi pengambilan keputusan tentang dilema etika. Jadi memang the experience is the best teacher itu, yaitu pengalaman itu adalah menjadi guru yang terbaik, di mana kepala sekolah kami ini sudah menjadi kepala sekolah lebih dari 10 tahun. Baiklah, demikian analisis dan refleksi terkait dengan wawancara saya dengan Kepala SMA Islam Az-Zahra Palembang, Bapak Suripto Sarjana Agama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kemas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika dan hubungan orang lain. Ya, siap. Jadi di sini Pak ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah ini untuk pembelajaran saya khususnya dan untuk pembelajaran rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan di sekolah. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak di sekolah yang Bapak pimpin? Yang pertama itu biasanya mencari informasi dengan cara memanggil rekan kerja atau guru, kemudian diajak bicara untuk mengenai kasus yang terjadi. Setelah itu apa benar kasus tersebut atau tidak. Kemudian setelah itu kalau sudah tahu terjadi kasus, maka akan diselesaikan kasus tersebut dengan cara yang tepat. Jadi ada 3 langkah Pak untuk mengidentifikasi kasus ini Pak. Yang pertama tadi adalah mencari informasi dengan cara memanggil rekan guru Pak. Karena memang kebanyakan guru yang ada di langsung berhadapan dengan siswa atau dengan orang tua. Kemudian yang kedua cek kebenaran, benar atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah langkah terakhir adalah menyelesaikan dengan Bapak. Baik Pak, terima kasih untuk jawab dulu. Yang kedua, bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Jadi keputusannya seperti apa jika ada katanya satu orang tua bermasalah, kemudian kasusnya bersama dengan rekan guru. Yang pertama jelas kami memanggilkan guru itu terlebih dahulu membicarakan masalah tersebut. Saja masalah yang terjadi itu kita buat data supaya nantinya untuk menyelesaikan itu lebih mudah. Kemudian setelah itu sudah tahu permasalahan, kemudian kita mengundang orang tua untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Jadi langsung dua ini Pak, dua arah. Yang pertama dengan guru karena orang dalam Pak. Ya. Kemudian yang kedua dengan orang tua biar langsung selesai Pak. Kemudian Pak, di sini ada pertanyaan kembali, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Pertama itu mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan. Setelah mengidentifikasi, kemudian pengumpulan permasalahan itu pengumpulan data-data. Setelah mengumpulkan data tersebut, kemudian mengajak diskusi, berkoordinasi kepada guru, mengajak guru berkomunikasi tentang permasalahan tersebut, diskusi maksudnya. Kemudian setelah itu baru mencari solusi permasalahan, mencari solusi
bisa masalah itu terselesaikan. Berarti ada 3 langkah Pak yang dilakukan Pak, yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian diskusi Pak. Diskusi ini berarti musyawarah Pak. Yang terakhir baru mencari solusi yang tepat untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Baik. Kemudian Pak, apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Apakah dari yang prosedur yang sudah Bapak lakukan tadi, apakah menurut Bapak sudah efektif? Insya Allah sudah efektif. Yang jelas kalau ada permasalahan itu langsung diselesaikan secara cepat, jangan sampai larut sehingga nanti takutnya ada permasalahan baru. Makanya itu harus langsung kita menyelesaikan permasalahan. Jadi, apakah ada ini Pak, kira-kira Pak rancangan ke depan Pak, selain yang sudah disampaikan tentang prosedur ini terkait dengan penyelesaian? Saya rasa cukup yang begitu. Berarti sudah terselesaikan Pak dengan 4 langkah tadi Pak. Ya. Baik Pak. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama itu apabila tidak adanya misalkan yang jelas pertama itu belum adanya komunikasinya antara guru itu menyampaikan kepada atasan. Berarti sebenarnya kalau permasalahan itu disampaikan secara jelas pasti akan terselesaikan Pak. Iya. Baik. Kemudian, nah ini terkait dengan jadwal Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian kasus etika atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat ada kasus di etika? Yang jelas, yang bila ada kasus langsung diselesaikan secara cepat tanpa ada jadwal. Ini biar tidak terlalu Pak. Iya. Karena kalau jadwal ini tentunya setiap permasalahan itu kan kita tidak ada jadwal. Sudah jadwal ya. Tahu-tahu nanti ada kasus, jadi kita harus menyelesaikan. Tadi sampai Bapak menyelesaikan di waktu tepatnya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang pertama itu biasanya itu dari lingkungan sekolah, dari dalam, yang pertama dari guru kita. Kemudian juga kami kadang berkoordinasi atau saling sharing bersama kepala sekolah lain. Kemudian juga bisa juga kami bertanya kepada aparat bila kasus itu sudah sifatnya itu melanggar hukum ya. Berarti Bapak ini luar biasa Pak. Tadi yang satu memang intern dengan guru Pak. Yang kedua dengan kepala sekolah tentunya, dengan jaringan kepala sekolah Pak. Iya. Aku kalau ini KKS Pak. Iya, KKS. Kemudian dengan aparat penegak hukum jika kasus ini sudah terkait dengan hukum. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak terkait dengan dilema etika ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Yang jelas pertama menjadi pengalaman bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pertama itu. Lalu yang kedua, kepala sekolah dapat menyelesaikan kasus apabila terjadi kasus. Dan juga dapat memberikan masukan-masukan kepada sesama kepala sekolah apabila diperlukan mengenai pemecatan kasus. Baik Pak, terima kasih Pak waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menanyakan berbagai pengalaman Pak tentang dilema etika yang ada di sekolah. Karena memang setiap keputusan di sekolah itu kadang-kadang menjadi bimbang ketika ada 2 kasus yang kita selesaikan tapi 1 atau 2 pihak tidak setuju dengan penyelesaian kita. Itu makanya ada namanya dilema tadi Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga pengalaman berbagi Bapak hari ini bisa bermanfaat untuk saya nanti ke depan sebagai seorang guru dan juga rekan-rekan yang nanti mungkin bisa melihat terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Ya, sama-sama terima kasih juga kami telah mendapatkan informasi mengenai
Selanjutnya, di sini saya akan melakukan analisis dan refleksi terhadap hasil wawancara saya dengan kepala sekolah dari SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang, Bapak Kemas Herianto, Sarjana Ekonomi, di mana sekolah ini adalah satu yayasan dengan sekolah yang saya ajar, yaitu satu yayasan Az-Zahra, yaitu tentang wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral. Dari wawancara yang saya lakukan dengan menanyakan terkait pertanyaan panduan pengambilan keputusan tentang dilema etika dan bujukan moral, dapat saya simpulkan bahwa kepala sekolah sudah menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan dengan baik, di mana sudah terlihat di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada di modul. Yang pertama adalah dalam mengidentifikasi kasus, kepala sekolah sudah melakukan pemanggilan rekan guru yang terkait dengan permasalahan. Jadi di sini kepala sekolah SMP ini dia langsung memanggil rekan guru yang terkait dengan permasalahan agar supaya permasalahan langsung didapat atau ditemukan. Kemudian cross check kebenaran informasi dan melakukan penyelesaian dengan tepat. Jadi di sini langsung pemanggilan, cross check, dan melakukan penyelesaian dengan tepat. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, saat terdapat dua kepentingan yang berlawanan, kepala sekolah melakukan pemanggilan rekan guru untuk menanyakan masalah yang terjadi dan memanggil pihak yang berseteru untuk dipertemukan dan dicarikan solusinya. Jadi di sini kalau ada permasalahan, maka akan dipanggil dua belah pihak untuk ditemukan solusinya. Adapun prosedur yang dilakukan kepala sekolah di SMP Islam Az-Zahra 1 ini dalam pengambilan keputusannya, yaitu dengan yang pertama mengidentifikasi permasalahan. Jadi apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua melakukan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini untuk mengetahui benar atau tidaknya informasi yang diterima dari beberapa rekan guru. Kemudian yang ketiga, koordinasi dan komunikasi. Hal ini memang kalau saya lihat memang sangat penting karena memang koordinasi dan komunikasi ini akan menghasilkan suatu solusi yang cukup baik jika memang benar-benar berfokus pada masalah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu menemukan solusi. Jadi setelah berkoordinasi dan komunikasi diharapkan solusi akan muncul dari permasalahan yang ada. Kemudian terkait dengan hal apa yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, tentunya dengan prosedur dan langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi 4 langkah sebelumnya tadi itu menurut kepala sekolah sudah sesuai untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Meskipun terkadang dilakukan secara berbeda karena memang sesuai dengan kasus ataupun permasalahan yang dihadapi. Kemudian terkait dengan tantangan dalam pengambilan keputusan sampai saat ini, jadi tidak terlalu menemukan tantangan yang berarti dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini memang yang disampaikan adalah permasalahan-permasalahan yang dia ringan, tidak terkait dengan dilema-dilema etika yang begitu berat. Jadi dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Terkait dengan tata kelola dan penyelesaian masalah langsung, di sini kepala sekolah mengambil tindakan tepat, yaitu dengan langsung melakukan penyelesaian secepatnya agar masalah tidak berlarut. Jadi di sini hampir sama tadi, kepala sekolah SMA dan SMP ini hampir sama ketika menyampaikan bahwasanya tidak berlarut-larut, yaitu dengan cara penyelesaian secara cepat. Kemudian terkait orang yang membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan, di sini kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan rekan guru, kemudian kepala sekolah lain, ini biasanya kalau kepala sekolah lain berarti melalui MKKS itu, ataupun langsung individu dengan kepala sekolah yang dekat dan pihak yang berkepentingan. Jadi di sini sudah menggunakan ataupun
mencari solusi dari permasalahan dengan melibatkan orang lain yang dianggap lebih mampu untuk pemecahan masalah. Adapun pembelajaran yang didapat dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan diambil untuk kepentingan sekolah dan menjadi pengalaman bagi diri kepala sekolah untuk melangkah lebih baik ke depan. Jadi di sini titik poinnya adalah sebagai pengalaman. Jadi setiap pengambilan keputusan memang itu akan menjadi pengalaman berharga untuk permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil analisis wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Bapak Kemas Herianto, Sarjana Ekonomi sebagai kepala sekolah, sudah menerapkan paradigma prinsip dan langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi pengalaman yang dimiliki kepala sekolah sangat berdampak baik bagi pengambilan keputusan tentang dilema etika. Nah, itu jadi dilema etika ini memang menjadi problem yang terkadang menjadi suatu dilema di sekolah, karena memang ada beberapa pertimbangan di mana permasalahan yang terjadi ini benar lawan benar. Sedangkan untuk bujukan moral, jika memang kepala sekolah tersebut itu mampu menangkal bujukan-bujukan moral ini, maka akan terselesaikan. Namun pada satu sisi memang bujukan moral ini terkadang sudah membudaya di suatu tempat. Sebenarnya bukan membudaya, tetapi menjadi kebiasaan buruk di suatu tempat, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tabu ini menjadi terbiasa. Nah, hal inilah yang mewajibkan kepala sekolah untuk memiliki prinsip yang dia mau menolak jika memang tidak sesuai dengan kepentingan sekolah. Itulah tadi terkait dengan analisis dan refleksi wawancara dengan Kepala SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang. Terima kasih.